Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga dengan anugerah Tuhan yang baru kita siap menjalani hari ini dengan semangat yang baru. Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita, dan biarkanlah firman Tuhan mengawali aktivitas kita di hari ini. Kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 9 April 2024. Kiranya sabda Tuhan ini menjadi pedoman kita untuk berjalan bersamanya di sepanjang hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-26 demikian. Pada hari itu juga dua orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lamban untuk mengerti. Saudara-saudaraku, apakah yang paling sering membuat kita kecewa? Pada saat apa yang kita harapkan tidak terjadi, bukan? Karena itu kadang-kadang kita tidak bisa mengerti sepenuhnya mengapa semua itu terjadi. Demikianlah keadaan para murid. Pada pagi hari Yesus bangkit dan memperlihatkan diri kepada para perempuan. Bahkan para perempuan itu telah mengabarkannya kepada mereka. Namun mereka sulit untuk percaya. Pada sore harinya ada 2 orang murid pergi ke Emmaus, sebuah dusun yang letaknya 7 mil dari kota Yerusalem. Seorang dari murid itu bernama Kleopas. Bersama rekannya mereka sedang mempercakapkan tentang peristiwa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka mungkin berdiskusi tentang apakah benar Yesus sudah bangkit. Kuburnya telah terbuka, siapa yang membukanya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Mereka dengan begitu asik mempercakapkan dan mendiskusikan peristiwa yang sangat mengagetkan dan membingungkan itu. Lalu tiba-tiba seorang asing bertanya, "Apa yang kalian sedang percakapkan sementara kalian berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram sekaligus kaget dan bertanya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini
dan engkau tidak tahu apa yang sungguh telah terjadi di belakangan ini? Persoalannya, semua orang sudah tahu di Yerusalem peristiwa kematian kebangkitan Kristus telah tersebar. Mengapa ada seorang yang sama sekali tidak tahu peristiwa itu? Seorang asing itu bertanya, apakah yang sedang terjadi? Maka para murid menceritakan apa yang terjadi dengan Yesus, seorang nabi, mulai dari penangkapannya sampai pada kebangkitannya yang disaksikan oleh para wanita. Yesus menjawab dengan keras, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." Demikianlah Yesus mengulang lagi apa yang telah ia sampaikan dulu kepada Kleopas dan rekannya, untuk percaya apa yang dikatakan perempuan itu. Yesus sedih karena pemberitaan para nabi dalam kitab Taurat Musa, Mazmur, dan kitab-kitab lainnya ternyata tak satu pun yang mereka ingat. Bahwa Mesias akan datang untuk masuk dalam kemuliaannya, tetapi akan bangkit bagi keselamatan umatnya. Saudara sekalian, di sini jelas mengapa mereka tak mengenali bahwa Yesus adalah Dia yang sedang mereka percakapkan. Karena hati mereka penuh dengan kekecewaan, hati mereka penuh dengan keraguan. Karena apa yang mereka harapkan tentang diri Yesus ternyata tidak terjadi sepenuhnya. Karena itu spontanlah ia menjawab kepada Yesus dengan mengatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Saudara sekalian, dari pernyataan ini jelaslah bagaimana rasa mereka. Bahwa Yesus akan bangkit. Tetapi sebenarnya yang mereka harapkan adalah bahwa Yesus akan menjadi seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Tapi setelah lewat 3 hari semuanya ternyata hal itu jauh dari apa yang mereka harapkan. Mengapakah mereka tidak bisa percaya dan lamban untuk mengerti? Sekali lagi karena duka cita yang amat dalam, karena kekecewaan yang amat dalam, dan sesungguhnya mereka sedang larut dalam duka, sehingga akal mereka tak sanggup mengingat apa yang Yesus pernah sampaikan selama hidupnya. Selain itu, apa yang Yesus katakan dulu tak pernah mereka selidiki dengan baik tentang apa yang nabi-nabi telah nubuatkan. Mereka tak membaca kitab suci dengan baik, dengan cermat, dengan tidak menelitinya. Dan itu sebabnya begitu peristiwa itu datang, kekecewaan begitu menguasai hidup mereka. Walau Kleopas dan rekannya lamban untuk mengerti, namun lagi-lagi Yesus dengan sabar mendampingi mereka dalam perjalanan agar mereka dapat mengerti. Dengan sabar membuka pemahaman mereka. Dan Yesus tahu murid-muridnya yang sedang berduka dan tak mempunyai harapan ini. Yesus turut serta dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku, Yesus sedang mengoreksi keyakinan Kleopas dan temannya ini, bahwa penting membaca Alkitab dengan teliti, tidak saja hanya sambil lalu, agar kita dapat mengerti isinya dan maknanya. Agar ketika kita menghadapi tantangan, firman Tuhan yang telah kita pahami dan telah kita gali dengan baik tersimpan di otak kita dan menjadi pedoman, panggilan, pegangan pengharapan, penghiburan terhadap janji-janji Tuhan itu. Saudara-saudaraku, mengenal Dia dengan benar merupakan anugerah, sebab sesungguhnya dosalah yang menghalangi mata iman kita. Keterbatasan milik kita, kesempurnaan miliknya. Akan tetapi ketika kita mengakui kelemahan kita dan membuka diri padanya, bertanya dalam hati tentang apa yang kita tak mengerti, bahkan mempercakapkan ketidakmengertian kita terhadap orang lain, apalagi di dalam doa, adalah kunci
kita mengenal Dia dengan benar. Dia akan hadir menyatakan dirinya untuk kita kenali dan membuka ketidakmengertian kita. Dia sudah bangkit menunjukkan kemenangannya melawan kuasa dosa. Karena Dia hidup, kita memiliki hari esok yang baik. Marilah kita terus meneliti firman Tuhan, sehingga kita makin bertumbuh, makin dewasa di dalam pengenalan akan Dia. Sekali lagi saudara sekalian, saya menekankan kalimat ini, mari kita tekun meneliti sabda Tuhan, agar kita dapat mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan boleh dengan sabar menuntun Kleopas dan temannya untuk mengerti tentang Engkau yang lahir dan bangkit itu. Tuhan, tuntunlah kami juga melewati perjalanan hidup kami yang berat, supaya kami menaruhkannya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan-Mu Bapa kepadamu ya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan, hadir dalam hidup mereka sesuai dengan keberadaan mereka. Mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang sakit Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan atau kehilangan tempat pekerjaan, Tuhan tolonglah mereka. Saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang menyelesaikan proses studi mereka, Tuhan senantiasa tinggal dalam hidup mereka. Sertai mereka supaya mereka juga dapat mengalami keberhasilan yang Tuhan janjikan pada mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau turut berjalan bersama kami di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Seiring berjalannya waktu kami akan semakin mengenali firman-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.